Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Rizky Dwi Wahyuni. Saya mahasiswi IAIN semester 6 Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian kuantitatif saya, di mana saya mengambil judul tentang pengaruh disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Nah, sebelumnya di sini pada pembahasannya saya bahas 3 aspek. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab kedua berisi tentang teori pengaruh disiplin terhadap hasil belajar, dan yang bab ketiga yaitu memuat metode penelitiannya. Langsung saja pada pembahasan bab 1, di mana di sini membahas tentang pendahuluan. Pertama ini adalah latar belakang. Dilakukannya penelitian ini ketahui seberapa besar pengaruh kedisiplinan peserta didik terhadap hasil belajar mereka. Nah, di sini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihatnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang disiplin terhadap hasil belajar ini. Nah, ketika melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjawab apa sih permasalahan yang ada dalam proses pembelajarannya nanti. Kemudian masuk pada bagian B, rumusan masalah. Nah, setelah mengetahui judulnya, di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Yang kedua, bagaimana pembentukan perilaku disiplin peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun 2022-2023. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Bawari. Nah, setelah mengetahui rumusan masalahnya, di sini ada tujuan masalahnya. Yang pertama, tujuan masalahnya ini untuk mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Kemudian, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sih pembentukan perilaku disiplin yang baik untuk peserta didik di SMP Bawari. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah benar terdapat pengaruh disiplin terhadap hasil belajar pada peserta didik di SMP Bawari. Setelah adanya rumusan dan tujuan masalah, di sini ada pula tentang manfaat. Nah, manfaat ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Dengan demikian, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berpengaruh baik bagi proses pembelajaran peserta didik. Nah, selain itu ada juga manfaat praktis. Manfaat praktis ini berpengaruh banyak bagi sekitarnya. Misalnya bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua siswa, bagi orang sekolah, dan bagi peneliti pula. Kemudian masuk pada bagian B, di bab 2, hasil penelitian terdahulu. Nah, di sini sebenarnya acuan pada proposal saya ada 4, namun di sini saya akan memaparkan 2 saja. Di sini acuan pertama saya dari Tri Puji Anjarani, mahasiswi Universitas Negeri Malang 2016, dengan judul skripsinya Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 yang gugus Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nah, kemudian yang kedua di sini yang menjadi acuan saya adalah Meilan Mayanggo, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo 2016, dengan judul Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu, di mana suatu penelitiannya ini pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Kabila. Nah, yang menjadi acuan ini merupakan skripsi, di mana persamaannya merupakan kuantitatif, dan di sini meneliti tentang hasil belajar dan kedisiplinan. Itu masuk pada kerangka berpikir pengaruh disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di peserta SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu hasil belajar, yang kedua itu disiplin. Kemudian masuk pada hipotesis. Di sini berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang saya kedepankan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif. Pengaruh signifikan disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Dan yang
Dosis 0 HO tidak ada pengaruh disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di SMP Bawari Pontianak tahun ajaran 2022-2023. Masuk pada bab 3. Di sini bab 3 membahas tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama itu menjelaskan tentang jenis penelitian. Di sini saya sendiri sebagai peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang mana dengan menggunakan metode penelitian korelasi. Nah, penelitian deskriptif ini adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan penelitiannya dengan cara mendeskripsikan fakta ataupun fenomena yang ditemukan pada saat melakukan suatu. Jadi ketika saya melakukan penelitian, saya melihat bagaimana fakta yang terjadi di lapangan sendiri. Kemudian yang B yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk penelitian ini dilaksanakan pada saat peneliti melakukan magang 2 di semester 6 ini, yaitu dimulai dari bulan Februari kemarin sampai dengan bulan Mei ini sendiri. Pada peserta didik di SMP Bawari Pontianak yang mana sekolahnya terletak di Jalan Hasanuddin, nomor 14 Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak. Nah, untuk jadwal pelaksana penelitian ini menyesuaikan dengan jadwal melakukan magang di SMP Bawari sendiri. Nah, untuk pembuatan proposal ini sendiri di Februari itu saya melakukan di minggu kedua dan di minggu keempat. Di bulan Maret itu di minggu ketiga dan minggu kelima itu untuk bab 2-nya di minggu kelima pada bulan Maret dan di minggu pertama di bulan April serta minggu keempat di bulan April. Kemudian untuk bab 3-nya sendiri saya lakukan di bulan Mei pada minggu pertama, minggu keempat, dan minggu kelimanya. Kemudian ada variabel penelitian definisi operasional. Nah, di sini ada 2. Yang pertama itu variabel bebas adalah kedisiplinan. Kedisiplinan belajar sendiri adalah kadar atau derajat kepatuhan peserta didik terhadap peraturan ataupun tata tertib sekolah untuk memperoleh kondisi yang lebih baik dengan menjadikan disiplin sebagai kontrol penguasaan diri yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Kemudian variabel terikatnya di sini adalah hasil belajar. Di sini hasil belajar adalah perubahan perilaku ataupun peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman sebagai dampak adanya proses pembelajaran. Kemudian bagian D di sini ada sumber data. Nah, di sini sumber datanya ada 2, populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri mengutip dari Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Kemudian untuk sampel menurut Suharsini Arikunto, untuk sekedar ecer maka apabila suatu kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Nah, di sini di Bawari sendiri saya meneliti di SMP. Nah, untuk SMP sini laki-laki kelas 7 berjumlah 34, perempuan 29. Kemudian di kelas 8 laki-laki berjumlah 30, perempuan 34, dan di kelas 9 laki-laki berjumlah 28 dan perempuan 30. Jadi total keseluruhan siswa SMP di Bawari ini adalah 185 orang. Pada bagian E, teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya saya mengambil 3, pertama observasi, kemudian tes, dan dokumentasi. Nah, instrumen pengumpulan data ini menyesuaikan pada teknik pengumpulan datanya pada bagian F ini, di mana observasi ini para siswa yang dapat diukur dalam sebagai hal berikut: hadir di sekolah tepat waktu, berada di kelas sebelum pelajaran dimulai, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru saat mengajar, dan lain-lainnya. Kemudian untuk tes sendiri di sini, tes di sini menyesuaikan tipe hasil belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tipe kognitif yang meliputi beberapa aspek diantaranya pengetahuan dan pemahaman dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga di sini dokumentasi. Dokumentasi ini mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku-buku tentang pendapat, teori dalil hukum, dan lain-lainnya. Intinya berhubungan dengan masalah penelitiannya. Lanjut pada G yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, di sini analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dilakukan apabila semua data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada. Nah, pada penelitian analisis data yang digunakan
yaitu statistik deskriptif, di mana menurut Sugiono 2019, statistik deskriptif merupakan analisis data statistik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku umum atau generalisasi. Nah, pada penelitian saya ini sendiri, saya menggunakan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa statistik dengan rumus C kuadrat yang menggunakan rumus yang ada dalam proposal itu sendiri. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.